Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikannya. Pernyataan Rasulullah ini menjadikan satu motivasi bagi setiap orang yang beriman untuk berusaha meningkatkan kekuatan dirinya, meningkatkan kemampuannya, berusaha untuk menjadi orang yang kuat. Nah, ini sebagaimana riwayat ini bisa kita temukan di dalam Sahih Muslim, ya, dalam Sahih Muslim yang menyatakan tentang hal ini. Al-mu'minul qawiyyu khairun. Al-mu'minul qawiyyu khairun. Wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Pada masing-masing ada kebaikan. Jadi seorang mukmin yang kuat, nah ini artinya kuat dalam berbagai aspek ya, dalam berbagai bagian, berbagai segi. Itu sudah barang tentu akan lebih banyak memberikan kebaikan, lebih produktif daripada mukmin yang lemah. Walaupun sudah barang tentu keimanan itu sendiri sudah merupakan satu kebaikan bagi seorang. Ya, iman adalah merupakan modal yang paling berharga. Tetapi ketika iman itu ditambahi dengan sifat-sifat dan karakter yang lebih lagi, sudah barang tentu ini akan memberikan dampak yang lebih baik lagi. Kemudian kekuatan apakah yang perlu ditumbuhkan dalam diri seorang mukmin? Maka yang pertama itu adalah kekuatan motivasi atau irodah qawiyah. Al-irodah al-qawiyah, jadi satu kemauan yang kuat dalam melakukan segala sesuatu. Jadi seorang mukmin idealnya memang orangnya itu punya semangat yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi, punya harapan-harapan yang besar. Ini yang merupakan yang pertama ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dalam satu kesempatan itu eh, oh, ketika berdakwah di Mekah, diantaranya nyatakan ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan bisa menguasai Persia dan Romawi. Nah, ungkapan ini ternyata kemudian menjadi kenyataan ya. Walaupun sudah barang tentu ucapan ini maksudnya adalah memberikan gambaran betapa berat dan besarnya nilai dari kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa kalimat ini bisa mengguncangkan dunia, bisa menjadikan orang yang beriman ini memiliki kemampuan yang besar, memiliki produktivitas dan kekuatan yang besar. Nah, ketika Rasulullah SAW
menggali parit bersama dengan para sahabat, maka pada saat itu mereka menemukan sebuah batu yang besar. Nah, pada saat itu, maka para sahabat ini merasa mendapatkan satu kesulitan untuk menggali itu. Nah, di saat itu kemudian Rasulullah turun tangan secara langsung, kemudian eh, memukul batu itu dengan anak pemecah batu. Nah, pada pukulan yang pertama, maka muncullah cahaya yang sangat kuat sekali. Nah, cahaya yang sangat kuat itu, pada saat cahaya itu yang terpancar saat menyilaukan itu, kemudian Rasulullah mengatakan, ditampakkan padaku kunci-kunci kota Roma. Nah, kemudian pada pukulan yang berikutnya, maka kembali keluarlah cahaya menyilaukan mata. Kemudian Rasulullah mengatakan, ditampakkan kepadaku kunci-kunci kota Persia. Dalam kondisi yang sudah sangat sulit ya, Rasulullah dengan para sahabat dikepung dari segala penjuru ya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, justru Rasulullah itu menyampaikan satu harapan-harapan yang begitu besar ya. Sedangkan mereka dalam kondisi mungkin sebagian sahabat juga merasa ini musuhnya terlalu berat lah gitu. Ini kan peristiwa Khandaq ini kan kota Madinah diserang dari berbagai penjuru dari satu pasukan gabungan dari berbagai kabilah waktu itu. Tidak hanya dari Mekah, tapi juga dari berbagai tempat. Nah, sudah barang itu, para sahabat juga dalam kondisi yang sangat terjepit dan kondisi yang sangat sulit. Tapi dalam kondisi seperti itu, maka justru Rasulullah itu menyampaikan tentang cita-cita besar dan harapan-harapan besar, tentang bahwa mereka akan menguasai dunia dengan bekal iman mereka itu. Dan itulah yang kemudian menumbuhkan motivasi yang besar pada diri para sahabat, sehingga mereka punya semangat yang besar dalam rangka mewujudkan harapan-harapan itu. Nah, begitulah semestinya seorang yang beriman memiliki semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi. Di samping itu memang juga ada kekuatan dari yang lain ya. Ketika Al-Quran menceritakan tentang kemenangan Tolut lawan Jalut ya, maka titik kekuatan yang ada pada bekal kekuatan yang ada pada Tolut itu adalah yaitu basotan fil ilmi wal jism. Jadi keluasan kekuatan dari ilmu dan fisik ya. Jadi dua hal, ilmu dan fisik. Nah, ilmu dan teknologi mereka kuasai, kemudian yang kedua adalah memang secara fisik mereka punya kemampuan yang hebat. Di samping itu memang pasukan Tolut ini sudah diuji motivasi mereka itu dengan melewati sungai, kemudian di saat itu Tolut memberikan satu ujian kepada mereka. Siapa yang kita akan melewati sungai besar nanti, kalian perhatikan betul, minumlah secukupnya, hanya dengan beberapa tegukan air saja, artinya secukupnya minumnya. Nah,
Padahal mereka baru saja melakukan satu perjalanan melewati kondisi yang panas ya, sehingga mereka sangat kehausan, sehingga mereka sangat butuh minum. Tapi pada situ justru tolong mengingatkan mereka jangan terlalu banyak minum, cukup minum secukupnya saja. Nah, ternyata begitu masuk ke sungai itu banyak di antara prajurit-prajuritnya itu mereka juga kemudian minum terlalu banyak karena saking merasakan haus yang ditahan-tahan sekian lama. Nah, kemudian Tolut pun melakukan seleksi siapa yang taat pada perintahnya itu minum secukupnya tadi itu beberapa teguk air, sedangkan mereka yang minum berlebihan mereka ditinggalkan. Ya, sehingga pasukannya semakin sedikit ya. Tapi pasukan yang sedikit ini memiliki motivasi yang cukup tinggi, punya ketaatan yang hebat, dan ternyata itu adalah bekal kemenangan bagi Tolut. Ya. Nah, kemudian didukung oleh kemampuan keilmuan yang baik dalam berperang, sehingga mereka bisa menguasai situasi peperangan. Dan mereka juga terlatih dengan fisik yang kuat. Jadi, sehingga ini adalah perpaduan yang luar biasa antara kemampuan fisik yang baik, kemudian didukung dengan kemampuan kecerdasan, ya, sudah terasah ilmu dan teknologi yang dikuasai, dan kemudian juga memiliki motivasi yang baik. Nah, inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi seorang yang beriman. Kemudian Rasulullah memberikan pesan berikutnya adalah ihris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Rajinlah dalam melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan beribadahlah, minta pertolongan kepada Allah, termasuk untuk disehatkan, untuk diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, keluasan rezeki, kecerdasan, itu semua kita mintakan kepada Allah. Nah, karena memang kita membutuhkan semuanya itu. Nah, kemudian janganlah kalian itu lemah, menjadi lemah. Lemah dalam artian di sini memang lebih kepada fisik. Jadi ada semangat untuk melakukan hal yang bermanfaat. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.